Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Jamila dengan NPM 234021 dan nama saya Raden Minta Kimalamira dengan BM 2023-2019. Nama saya Iskandar Bultom dari NPM 2023-2022. Di sini kami ingin mempresentasikan laporan analis layanan proyek investasi untuk mata kuliah yang ada di Ekonomi Teknik. Untuk studi kasusnya adalah pemilihan alternatif proyek investasi untuk perusahaan. Untuk studi kasusnya ekspansi perusahaan sepatu adalah perusahaan sepatu mempertimbangkan 4 proyek investasi A, B, dan C dan D untuk ekspansi. Setiap proyek memiliki estimasi investasi, aturan ekonomis, nilai sisa dan arus kas bersih berbeda. Adalah tingkat pembelian minimum yang diharapkan adalah 12% per tahun. Untuk analisis kelayakan investasi yang pertama ada period atau PP, ada present value atau NPF, ada juga internal net operating atau IRR, di mana period adalah waktu pengembalian modal awal semakin cepat semakin baik. Untuk NPV nilai beli saat ini NPV positif berarti layak dan menambah kekayaan. Untuk yang ketiga ada tingkat IRR atau tingkat pengembalian uang IRR atau uang sekitar 12% berarti layak. Hasil perhitungan gaya 2 juta 5 tahun 308 tahun 2M 5 tahun 306 tahun 480 juta 250 dan 18 2%. Lalu yang B, untuk perusahaan B ada investasi awal sekitar 1,2 M, untuk umur tahunnya 8 tahun, dan untuk NPV-nya ada dan untuk PB period sekitar 2,70 tahun, dan untuk NPV sekitar 195 juta 400.000 rupiah, dan untuk IRR-nya ada di 9,5%. Dan untuk perusahaan C ada 5 nilai, di mana untuk investasi awalnya ada 3M, untuk modal awalnya ada 6 tahun, PP atau PB periodnya sekitar 3,88 tahun atau sekitar kurang lebih 4 tahun ke depan. Ada juga untuk NPV-nya sekitar 725 juta 400.000 rupiah, dan untuk IRR-nya mencapai IRR-nya ada di angka 17,5%. Untuk perusahaan D ada di modal awal atau investasi awal sekitar 1,5 M, dan untuk umur tahunnya ada 3 tahun. Ada untuk PP atau periodenya sekitar 3 tahun kurang atau 2,75 tahun. Dan untuk NPV-nya mencapai 135 juta 135 juta 100.000 rupiah. Terus untuk NIR-nya mencapai 18,5%. Selanjutnya adalah interpretasi hasil PB kedua. Proyek B tercepat, yang dimana PB-nya ada 2,7 tahun atau 3 tahun kurang. Semua proyek layak PP dan present value. Semua proyek tertinggi, proyek C tertinggi sekitar 725,8 juta, nilai tambah sekitar internal rate of return. Semua proyek IRR lebih besar dari 15%. Proyek B tertinggi 19,5% pengembalian investasi. Untuk rekomendasi dan proyek terbaik jatuh kepada proyek C, yang dimana NPV-nya adalah kunci dalam proyek eksklusif NPV menjadi terbaik maupun yang tambah ke perusahaan
WC memiliki nilai yang sangat besar. WC memiliki nilai materi sebesar 125,8 juta rupiah. Untuk daerahnya bukan realistis sebenarnya mengonsumsikan representasi pada tingkat daerah proyek dan realitas tingkat MAR. Untuk analis sensitivitas pada proyek C menguji kekuatan keputusan investasi terhadap pengubahan variabel putih. Perubahan tingkat deposito MARR dasar pada sekitar 12% dan untuk NPV-nya sekitar 725,800.000 rupiah dan untuk optimis sekitar 10%. Untuk daya NPV-nya ada di 1 miliar, 1 miliar 1,2 pesimis. Untuk pesimis ada di 15%. NPV-nya itu sekitar 355.000 rupiah. Proyek C tetap layak dijalankan, jadinya berbeda dari nol bahkan nilai 15% menunjukkan ketahanan. Yang ini contoh tampak penurunan kapasitas di 15%. Variabel paling sensitif. Variabel paling sensitif terus inflasi tahunan perubahan berdampak besar pada NPV kesalahan estimasi diperkuat dalam waktu. Terus yang diganti sponsor atau pemerintah mempengaruhi nilai sekarang dan risiko arus ya sampai depannya. Dan yang terakhir adalah simpulan dan rekomendasi akhir. Nomor 1 adalah side check optimal, NPV terbesar, indikator terbaik, maksimalisasi kekayaan perusahaan. Yang kedua adalah validasi orientasi. Keterlibatan dan operasional mendalam untuk memvalidasi yang yang ketiga adalah negosiasi uji tingkat bunga pinjaman untuk mitigasi resiko MAR. Yang keempat adalah kontrak bertahap negosiasi pembayaran bertahap atau klausul perlindungan operasional. Dan yang terakhir adalah skenario terburuk. Untuk kombinasi skenario terburuk MAR dan jadi dari setelah kami analisis dari terkait kelayakan dari 4 perusahaan ada proyek A, B, C, dan D. Untuk yang paling layak dan paling optimal untuk dijalankan adalah proyek C yang dimana memiliki nilai IRR-nya lebih layak dibandingkan perusahaan lain. Mungkin itu saja yang bisa kita presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum.